di apa di baju di Baju. ya, clothingan. Clothingan. Jadi Cuman, clothing shop ya. ya cuman makin kesini persaingan ketat banget dari produk-produk luar kita, sedangkan produk lokal kayaknya mulai agak sedikit goyang ya. iya. Gini. Oke, nanti cara menyikapinya gimana? cara menyikapi ya. Adakah ini solusinya apa gimana? Biasanya saya pakai untuk saya jualan juga. Mas bilang ingin bertahan atau solusi untuk bersaing. Secara pribadi bahan sama, merek sama disebutnya. Hanya membedakan adalah kualitas, desain, dan juga apa? Cara kita mencermati produk. Tahun demi tahun clothing itu harus berkembang, mengikuti zaman. Zamannya milenial adalah zaman yang paling indah, yaitu dengan cara apa? Memberikan gambar-gambar yang bagus dan lucu. Jika Anda ingin sukses di clothing, Anda harus mengikuti perkembangan zaman. Ketika saya, di usaha saya adalah ada, tapi clothingan saya adalah makanan yang harus saya ciptakan baju-bajunya. Contoh, lupakan saya atau jangan lupakan saya. Mungkin ada di deskripsi buku ya, mungkin nanti saya share ya, saya udah punya bukunya juga. Ini akan saya buat untuk yang 12 ya, baru kemarin itu yang 11 sudah terbit bukunya. Jadi clothing itu adalah tahap demi tahap kita memasarkan produknya. Jangan sampai kita lelah menggunakan media sosial. Tanpa media sosial, usaha kita tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Media sosial adalah ujung tombak manuver pengganti marketing saat ini. Karena apa? Dulu zamannya saya pakai revelter, yaitu pakai brosur. Setiap pagi mas nih saya nunggu angkot lewat. Silakan pak, lagi ada promo. Silakan pak. Itu sehari 1.000. 1.000 itu 500 lembar saya bagi-bagi kepada masyarakat. Karena saya pengen usaha saya itu maju. Tapi belum dapat titik temunya. Karena apa? Persaingan juga luas. Saya cari ide. Bagaimana saya punya ide? Yaitu dengan saya melirik usaha sebelah. Saya nggak malu untuk bertanya. Saya belilah produknya dan saya makan di tempat itu. Saya lihat di samping saya ini ada bistronya soalnya. Dan saya contek sedikit, saya foto, ambil gambar. Saya cerna di rumah. Oh ternyata ini loh yang buat dia laku, yaitu apa? Desain grafis gambar. Desain grafis gambar yang dia ciptakan yaitu 3G, sementara saya masih non 3G. Jadi apa? Bagaimana clothing ini akan maju kalau kita sudah bisa mempunyai tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Mas jangan malu untuk main ke distro yang lain. Carilah kelebihan distro tersebut. Mas beli, mas coba bahannya. Apakah bahannya katun atau non katun? Katun ada yang 24, ada yang 26. Secara pribadi orang akan pakai katun yang 24. Karena apa? Katun 24 normal di masyarakat, bentuknya tidak gerak. Lain sama orang-orang yang high class, itu 26. Kenapa dia pakai 26? Karena memang dia sering di cuaca yang dingin. Untuk bersaing di clothing, yaitu dengan cara apa? Timbulkanlah imajinasi yang baru. Jadi jangan sampai mas malu untuk memberikan imajinasi mas sendiri nih. Jangan terpaku. Kalau saya, desain saya itu desain sendiri. Kalau orang gaya sombong seperti ini, saya pakai gaya saya sendiri. Karena apa? Saya ownernya. Masyarakat harus menikmati. Berarti kita harus bangga dengan karya saya, karya diri sendiri. Clothing itu sekarang ini hampir 40% mengalami penurunan mas. Karena apa? Pasar saham global sudah dibuka. Cina, Singapura, Vietnam sudah bisa masuk ke Indonesia. Pasar dagang sudah mulai melemah. Karena apa? Orang pintar di kita itu dibeli oleh mereka untuk mendesain barang-barang mereka. Sementara orang kita tidak berpikir mengalami kerugian. Yaitu kerugian apa? Income bank dalam negara. Harusnya mereka bertahan tanpa melihat ukuran keuangan. Nah, seperti kita memilih pemimpin, kalau kita salah memilih, maka inilah yang akan terjadi, maaf. Jadi itulah disebut dengan apa? Plotus itu, ya. Ini tambahan ya. Ya, apa-apa. Yang saya fokuskan di sini dari segi harga. Ini kita kadang-kadang harga lokal itu malah justru cenderung mahal dibanding harga-harga yang dari luar itu. Jadi minat masyarakat kita kan kebanyakan nyari yang lebih murah sama yang
kualitas. Nah di situ jadi masalah kenapa harga-harga dari produk-produk dari luar itu kok bisa lebih murah daripada harga-harga produk lokal gitu. Nah, cari cara menyikapi kehidupan itu. Nah, ini tadi fit kita kawal. Kalau saya gengsi nurunin harga, karena saya punya branding mas. Ketika saya nggak laku, saya nggak akan kecewa kok sama dagangan saya. Karena bagi saya, ketika saya udah punya logo branding, saya tahan gengsi saya. Seperti mas beli gorengan, 1.000 dapat 2, sama 1.000 dapat 1, mas beli yang mana? Ini satu. Nah, ini yang disebutkan orang yang sudah jiwanya adalah maju. Kenapa saya bilang? Gorengan beli 2, rasanya tidak akan seenak. 100.000. Betul. Berarti mas harus punya gengsi. Ketika orang lain tidak hadir di tempat saya hari ini, bukan berarti barang kita tidak laku. Sebenarnya orang menunggu barang kita turun harga. Jadi mas jangan kecewa dengan saat ini. Saya, ketika orang tidak hadir, maka saya akan terus mempromosikan. Tidak akan lelah untuk mempromosikan barang saya. Ketika saya bilang, mas, kan saya lagi pengen dapat modal mas dengan cara penjualan yang banyak. Penjualan banyak, kalian korbankan harga kalian, apakah kalian akan maju? Tidak akan. Jawaban saya, modal awal akan ditambah modal kedua, dan ditambah lagi modal ketiga, dan ditambah lagi modal keempat ketika Anda membanting harga. Karena apa? Jujur, zaman eranya saya, di zamannya sablonan ya mas ya, saya belanjanya ke Tanah Abang, Kodian. Ketika saya coba dengan pasaran 40.000 sampai 50.000 bisa sablon, ternyata bukan makin maju mas, bikin kolek. Karena apa? Kita nggak punya image-nya untuk menjaga harga. Contoh nggak usah jauh-jauh, mas datang ke Lipo, ke Matahari Department Store, apa yang mas lihat di bandrolnya itu? Kolek 559.9, diskonnya 40. Sebelum bandrol itu dikasih, sudah dinaikin dulu harganya mas. Karena dulu saya supervisor juga di Matahari Department Store, jadi saya tahu triknya. Berarti kalau mas mau kasih solusi yang terbaik sama saya, mas bikin harga yang 40.000, bikin harga yang 60.000, bikin harga yang 80.000. Berarti yang akan banyak dibeli yang mana mas? Dengan satu merek yang sama dulu. Iya. Kalau pengalamannya, masyarakat cenderung yang kurang. Nah inilah saya katakan mas berarti belum menjiwai dirinya sebagai kelompok shop. Ini triknya mas saya kasih langsung ya. Kalau ada yang 40, ada yang 60, ada yang 80. Sebenarnya gini mas, yang 40 itu barang yang reject, 60 barang utama yang saya jual, 80 itu hanya pancingan mas. Gitu. Jadi kalau kita mau bikin sayur sop, kalau nggak dikasih garam, nggak ada rasa. Seperti jualan, kalau nggak dikasih harga yang mahal, tidak akan melirik harga yang murah. Seperti itu. Jadi banting harganya dengan cara apa? Barang yang sudah reject. Jadi contoh barang rejectnya saya beli di tetangga sebelah, kasih promonya barang orang yang kita jual dan barang kita mas, yaitu yang 60 dan 80. Mereka berpikir ketika masuk nih, oh ada yang 80 tapi ini hampir sama gambarnya yang 60. Pasti yang diambil adalah yang 60. Itulah trik jualan Photoshop. Jadi kita harus jeli untuk melihat penampilan. Ayo silakan, ada lagi mau tanyakan tentang Photoshop? Ada lagi yang mau tanyakan seputar makanan tradisionalnya? Ya ini jadi sebuah mindset di dalam dunia usaha ya. Jadi gini, usaha kecil harusnya ada gambar ya, jadi lebih paham ya. Maaf, untuk minggu depan saya akan kasih gambarnya. Tapi untuk saat ini ada nggak wadah-wadah yang menampung buat pelaku-pelaku itu dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia? Insya Allah, Mas ikut grup saya yaitu Parent Peduli. Nanti setiap hari akan ikut meeting Zoom dengan saya. Nanti akan saya coba memberikan arahan-arahan. Di situ ada grupnya pakaian. Jadi gini, kalau kita ingin maju, bangunlah diri kita sebagai leader atau leadership. Ketika kita sudah membangun jiwa kita sebagai leadership, barulah saya tidur ambil bantal, bukan mengajar malam. Saya mimpi dulu nih, mengejar mimpi saya, yaitu apa? Saya akan punya usaha hari ini dan tahun depan harus bisa punya
store. Siapkan modal. Modal kita adalah apa? Hati. Kalau dalam Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu fi sudur. Ilmu itu tidak ada dalam buku mas. Buku itu hanya untuk gambaran kita hidup. Tapi hati kita lah yang kita pegang teguh. Kenapa? Tanpa hati usaha kita tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiganya, kita ciptakan, yaitu apa? Produk. Layak jual atau tidak layak jual ke masyarakat. Karena apa? Yang harus merasakan enak tidak enaknya adalah diri kita dan keluarga. Kalau itu sudah sesuai, barulah saya konsepen logo branding. Logo branding sudah saya punya, saya daftarkanlah kemana? AKI atau MUI. Mas kan ada biayanya. Lebih baik biaya dikorbankan hari ini, apakah Anda akan mengorbankan logo branding Anda di kemudian hari? Seperti itu. Jadi gini, ada cerita tadi setelah artis sudah saya sebutkan, ada cerita tentang pengalaman rekan saya. Ketika rekan saya sudah bagus usahanya, dia lupa untuk mendaftarkan logonya ke AKI. Akhirnya apa? Si tetangganya melihat, oh budaknya enak loh ini. Akhirnya apa? Setelah dia punya pemasaran, banyak pemesanan, diambillah sama tetangga yang ngerti tentang pemasaran. Akhirnya apa? Tanpa dia disadari, sudah dicolong usahanya dengan cara logo branding yang sudah diciptakan. Karena kalau logo branding itu yang pertama kali daftar, ada jamnya, ada waktunya, ada tanggalnya, seperti itu. Contoh budaknya ada budak Ibu Ani, ya, yang ngejual nanti Ibu Siska, yang untung itu Bu Siska. Karena apa? Bu Siska yang udah punya logo branding dan papan nama atau spanduk. Bu Siska tinggal order aja ke Bu Ani, karena dia nggak punya logo branding. Seperti itu. Sama dengan kelompok. Kalau masnya belum terdaftar di AKI, mas sudah jualan logo branding kelompok, maka apa? Mas akan mengalami kerugian. Contoh, mas yang jualan, saya yang bikin logonya, saya pasarkanlah di store saya. Yang rugi mas apa saya? Nah itu makanya kita lihat dari logo brandingnya. Setelah itu baru saya adakan BPO halalnya, baru saya ciptakan pemasaran yang sangat luas kepada masyarakat. Karena apa? Keuntungan saya mengambil branding orang lain adalah keuntungan untuk yang logik, untuk mendapatkan keuntungan laba, bukan mengalami kerugian. Oke? Jadi banyak pertanyaan seputar UMKM akan saya jawab ketika Anda sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Karena saya akan menjawab hal-hal yang lebih unik daripada sekarang. Kunci sukses sebenarnya cuma satu ya mas ya. Mas harus terus mengamati persaingan bisnis antar pelosok. Kalau untuk ibu-ibu, coba sekarang ibu-ibu mulai punya kreativitas. Sistem yang namanya adalah koperasi, bukan koperasi pinjam ya, tapi koperasi desa. Di mana koperasi desa itu dibentuk oleh apa? Ibu-ibu PKK. Jadi contoh RT 01 ada 9 orang, kumpulkan, rundingkan, mau buat apa nih? Karena apa? Kampung yang maju itu kampung yang didirikan oleh kemandirian, bukan kampung yang selalu disuapi oleh pemerintah. Jadi apa? Kalau ingin maju, ayo ciptakan diri kita, mental kita untuk lebih maju lagi. Karena persaingan bisnis semakin lama semakin bagus di depannya. Ada lagi yang ingin bertanya, saya akan jawab. Maaf untuk nextnya, nanti saya akan share di grup tentang buku panduan saya mas ya. Nanti bisa dipelajari, ada kelas software di situ, ada mindset juga, ada bagaimana kita menjadi pesaing harga dengan orang lain. Jadilah CEO atau owner sejati sebelum kita menentukan langkah kita untuk berbisnis. Ya sebelum saya akan tutup, adakah pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ayo, yang mau bertanya, saya akan jawab. Karena bentar lagi kita akan seruan yaitu buka bersama di sini. Kalau memang tidak ada. Kalau yang saya bertanya boleh nggak mas? Siapa tahu pertanyaan saya itu mewakili unek-unek atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang di sini gitu ya. Betul. Oke, yang pertama itu kalau misalnya dari Bapak Ibu itu nanti itu masuk di grupnya Mas Adi, nanti itu apakah akan dilakukan pembimbingan ataupun dilakukan penyuluhan secara
intensif ya untuk anggota-anggota baru yang baru mulai merintis. Terus kemudian yang kedua itu misalnya mereka membawa merek sendiri ya, apakah itu nanti akan disupport juga untuk bagaimana mereka memasarkan produk-produknya. Terus kemudian yang ketiga itu apakah mereka nanti juga akan disupport untuk perizinan ataupun juga hak merek dagang. Dan yang keempat itu apakah nanti itu akan dilakukan semacam pertemuan atau untuk evaluasi bagaimana dari yang selama ini bermitra dengan Mas Adi itu kan dievaluasi, oh ini kurang berkembang nih, nanti perlu langkah-langkah seperti ini, oh ini sudah berkembang bagus, mungkin perlu diversifikasi atau bagaimana. Itu aja sih. Terima kasih. Semoga bisa mewakili unek-unek yang mungkin nggak tersampaikan ya Mas ya. Alhamdulillah ini pertanyaannya sangat bagus. Sebenarnya sih harusnya memang ini dipertanyakan saat ini. Untuk menjadi binaan daripada Adi ataupun dari binaan UMKM Partai Umat, saya pribadi akan membina dan memberikan pelatihan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Karena apa? Ketika saya memberikan pelatihan atau binaan, saya ingin Anda adalah orang yang sukses daripada saya. Karena kunci utama orang sukses itu bisa menciptakan orang sukses di atasnya. Maka jangan sampai nanti Anda merasa risih dengan saya karena saya orang yang bawel banget. Maaf ya, memang kelakuan saya ketika mendidik seseorang itu dengan bawelnya. Ini bawelnya kayak perempuan, ya itulah saya. Jadi saya tidak ingin Anda gagal ketika Anda ikut serta dengan saya. Karena apa? Ketika Anda gagal berarti orang yang paling gagal utama adalah saya sebagai nanti binaannya kalian. Seperti itu. Dan yang kedua tentang perizinan. Perizinan itu saya akan coba usahakan untuk mendapatkan perizinan yang free dengan cara ikut program pemerintah. Karena apa? Program pemerintah zaman sekarang lebih canggih menggunakan media sosial, sudah tahu programnya. Kebetulan kemarin saya dapat kuota untuk logo branding yaitu 20 kuota. Siapapun yang sudah siap untuk logo brandingnya silahkan didaftarkan kepada ketua DPC-nya masing-masing agar semua perizinannya bisa kita buat dengan cara apa? Kerjasama dengan partai umat. Itu. Yang ketiga, bagaimana sih kalau kita sudah gabung nih ke binaannya Partai Umat? Binaan Partai Umat itu luas, dari Sabang sampai dengan Merauke. Mungkin yang baru pertama kali menciptakan binaan UMKM adanya di Kota Tangerang. Mari kita sama-sama support untuk UMKM Kota Tangerang dan kita support bagaimana caranya menjadi usaha mikro menengah yang sukses. Sekali lagi, bagaimana kita supportnya? Partai Umat, ayo, Partai Umat bisa. Bagaimana? Partai Umat bisa. Kurang kompak. Ayo sekali lagi. Sebelum penutup, kita coba ya. Partai Umat Bisa. Kurang. Kelihatannya ini harus buka bersama, baru suaranya sama ini. Ya, 1, 2, 3. Partai Umat Bisa. Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam. Sambutan dari saya, semoga bermanfaat pribadi untuk saya, umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat Bisa. Oke, terima kasih.